فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah tentang kaidah-kaidah seputar nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai dari bab yang ketiga, yaitu kaidah-kaidah tentang dalil-dalil yang digunakan dalam masalah nama dan sifat. Kita banyak membahas tentang makna zahir, itu maknanya zahir dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk pasal yang baru, dan ini adalah kelanjutan dari semua kaidah yang sudah kita ambil. Maka bagaimana yang sudah sering kita sebutkan bahwasanya pasal ini membutuhkan penguasaan dari apa yang sudah kita pelajari terdahulu. Tanpa menguasai kaidah-kaidah yang terdahulu, maka ini akan terasa berat. Maka diharapkan pada semuanya bahwasanya apa yang sudah kita ambil dan kita pelajari dari bab yang pertama sampai yang ketiga ini bisa dipahami dengan baik dan dikuasai agar pasal ini bisa dengan mudah kita pahami. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, faslun, pasal. I'lam, ketahuilah, anna ba'da ahli ta'wil, dan salah satu cara untuk menguasainya ya kawan, dengan dibaca berulang. Tidak cukup hanya dengan kitabnya baru dipelajari atau dipegang hanya ketika mau taklim. Ini nggak akan dikuasai ya. Kalau bukunya baru dipegang pas hari di mana baru mau dipelajari, yakinlah kamu tidak akan menguasai itu. Kita punya banyak waktu libur, kita punya banyak waktu kosong, itu dibacai walaupun sedikit, walaupun satu halaman. Ketika lagi jenuh menghafal Quran, dipegang bukunya, kitabnya. Jangan hanya ketika mau belajar baru diambil bukunya. Ini nggak akan kamu kuasai. Dan ini sayang ya. Karena kita nggak akan kembali lagi ke sini. Ini pelajarannya akan terus lanjut, Karena masih ada sekian banyak ilmu yang belum kita baca. Ada begitu banyak kitab yang sudah mengantri untuk dipelajari, sehingga kita nggak akan mengulangi ini. Makanya kita pernah bilang dulu ketika pelajaran ada, setiap memulai pelajaran satu kitab, yakinkan pada diri kita bahwasanya kita tidak akan pernah kembali lagi kepada kitab tersebut untuk mempelajarinya kedua kali. Sehingga dengan pasang tekad seperti itu, maka yang sekarang sedang kita jalani itu akan kita pelajari betul-betul. Nggak ada istilah nanti lagi lah. Nggak ada cerita kayak gitu. Ini ciri-cirinya biasanya orangnya kalau ketika dia nggak paham ya sudah lewat, nggak paham lewat, masuk lagi pelajaran berikutnya lewat. Akhirnya yang numpuk itu bukan ilmunya, yang numpuk itu adalah ketidakpahaman. Dari pelajaran temuan pertama nggak paham sekian persen. Kemudian tidak dicari solusinya, tidak ditanyakan, tidak didengarkan rekamannya, nggak ada tanya kepada gurunya, nggak ada tanya kepada temannya.
numpuk sekian persen. Baru satu pertemuan. Pertemuan kedua ikut lagi. Dan biasanya pelajaran itu makin lama makin bertingkat, makin tinggi tingkat kesulitannya. Kalau pertemuan pertama nggak paham 20%, nanti pertemuan kedua nggak paham 30%. Numpuk lagi. Sampai 10 pertemuan, 20 pertemuan, 30 pertemuan, yang menumpuk adalah ketidakpahaman. Akhirnya, di tengah-tengah kitab, belum lagi selesai, belum lagi mendekati akhir, itu sudah nggak mood biasanya. Duduk pun hanya sekedar saja. Tanpa adanya syahwah, tanpa adanya rasa haus dan rasa ingin tahu pelajaran yang berikutnya gimana. Enggak. Nah, sehingga, dan ini berlaku untuk semua pelajaran ya, terutama pelajaran-pelajaran yang inti, pelajaran akidah, pelajaran tafsir, ini kan inti-inti, pelajaran puncak. Nah, kalau ilmu alat masih mungkin lah aku perlakukan seperti itu, karena mungkin nanti diajarkan lagi, diulangi lagi. Itu pun sebenarnya nggak disarankan kayak gitu. Nah, sehingga waktu kita yang sudah kita luangkan sekarang itu tidak terbuang sia-sia. Ya. Betul. Nah, waktu kita itu nggak banyak dibandingkan dengan ilmu yang mau kita pelajari, yakinlah itu nggak banyak. Dan harus punya cita-cita yang tinggi. Nggak cukup hanya sekedar duduk di majelis. Nah, dapat pahala dapat selagi niatnya ikhlas, bukan karena manusia, karena Allah Ta'ala, insya Allah dapat pahala. Tapi orang yang punya cita-cita yang tinggi itu nggak hanya mencukupkan diri dengan itu. Dia juga ingin selain mendapatkan pahala, dia juga ingin menjadi pemimpin. Dia ingin menjadi pengajar. Dia ingin menjadi orang yang mendatangkan kebaikan untuk orang. Bukan hanya sebagai penerima kebaikan saja. Dia ingin lebih daripada sekedar penerima kebaikan. Dia ingin kalau bisa dia yang menyebarkan kebaikan itu. Ini orang-orang yang cita-citanya tinggi. Itu doanya kaum mukminin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini sebagai pemimpin. Cita-citanya mereka itu tinggi ya. Nggak yang penting aku kan dah kasih taklim, yang penting mondok, yang penting duduk di. Enggak kayak gitu ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Ini luar biasa cita-cita kayak gini ya kan. Dan jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Gak puas hanya dengan yang sedikit. Dalam masalah kebaikan agama, kebaikan akhirat, dia itu rakus. Dia itu punya sifat tomak. Gak cukup bagi dia hanya sekedarnya saja dapat. Penting ini. Dia nggak nengok ke bawah, yang di bawah itu lebih parah-parah lagi. Masjid aja pun nggak kayak gitu. Nengok ke atas, sudah di mana mereka? Di mana mereka, di mana kita. Sehingga ada muncul motivasi, terpacu. Nah, ada pun sekedar-sekedarnya saja. Ini dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia ya sekedarnya. Sekedar lepas makan, jadilah. Nggak dapat kayak kemarin, masalah. Dalam dunia silakan. Pasang aja cita-cita serendah-rendahnya, nggak apa-apa. Dalam perkara apa ini? Dunia. Semalam dapat sekian, kok ini kok cuma setengahnya. Nah, ini nggak masalah, pasang prinsip baik itu dalam perkara dunia. Tapi dalam perkara agama nggak boleh kayak gitu. Nah, harus tamak dengan kebaikan. Nah, i'lam anna ba'dha ahli ta'wil, ketahuilah bahwasanya sebagian ahli ta'wil aurada ala ahli sunnati syubhatan. Mereka mendatangkan kepada ahlu sunnah syubhat, kerancuan, kesamaran. Fi nususin minal kitabi wa sunnati fi sifat. Terkait dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam masalah sifat Allah. Mereka datangkan syubhat untuk menghantam ahlu sunnah wal jamaah. Syubhatnya terkait dengan dalil-dalil yang digunakan dalam masalah nama dan sifat.
idda'a anna ahla sunnah, mereka mengklaim, menduga bahwasanya ahlu sunnah sarafuha an zahiriha. Mereka menuduh ahlu sunnah telah memalingkan, telah menyelewengkan hemat-hemat ya ikhwan listriknya. Nah, ini udah nggak ada lagi kasnya udah nol. Ya, jangan harapkan terisi sendiri, kalau mati udah, kalau nggak kita isi mati, paham ya? Hingga dihemat-hemat. Nah, syukur-syukur mau diisikan. Nah, kita nggak pakai proposal, nggak pakai celengan, nggak pakai kotak infak. Nah, sehingga masing-masing ini masjid-masjid kita, dari kita untuk kita. Begitu aja prinsipnya ya. Nah, bersyukur kalau masih bisa belajar, masih terang ya, disyukuri saja. Nah, mafhum ya. Ini biar jangan bergantung. Ini kadang bergantung adanya itu si fulan. Ini enggak prinsip. Tolong jangan punya prinsip kayak gitu. Ahlussunnah wal Jamaah jangan punya prinsip kayak gitu. Jangan punya prinsip bersandar kepada orang lain adanya si fulan itu. Tengok diri sendiri, apa yang sudah aku kasih. Aku udah buat apa? Gitu. Jangan nengok diri orang lain, adanya itu si fulan itu yang isi alhamannya itu si fulan. Jangan kayak gitu. Tengok apa yang sudah aku kasih untuk dakwah gitu. Ada atau belum? Itu cara berpikirnya Ahlussunnah wal Jamaah yang mandiri itu kayak gitu. Tidak bersandar pada siapa ini manusia, tapi lihat apa yang sudah kita buat. Seberapa banyak si fulan sudah kayak gini, aku apa yang bisa aku buat ya gitu. Si fulan bisa ini, aku apa yang bisa aku cari. Gitu. Prinsipnya gitu ya. Jangan disandarkan kepada siapa ini orang lain. Ini dari kita untuk kita semuanya. Nggak ada dari si fulan untuk si fulan, nggak ada dari kita dan untuk kita semuanya. Nah, anna ahla sunnah sarafuha an zahiriyah, bahwasanya ahlu sunnah liyulzima ahla sunnah bil muwafaqah ala ta'wil, sehingga dengan itu mereka bisa memaksa ahlu sunnah untuk mencocoki takwil mereka. Ya udahlah, kan sama kita. Kalian nuduh kami takwil, memalingkan dalil dari zahirnya, kalian pun juga. Atau setidaknya kalau nggak mau mencocoki ya mudahana, awil mudahana TV. Atau setidaknya mudahana, berlembek-lembekkan, berlemah lembut, tidak diingkari, mengalah, mudahana. Ya udahlah, diam sajalah kalau kayak gitu, nggak usah ingkari kami. Toh kalian pun juga melakukan. Kalau kalian nggak mau ikut mentakwil, ya sudah, kali nggak kalian biarkanlah kami yang mentakwil. Toh kalian juga kadang mentakwil. Waqala, dia mengatakan, kaifa tungkiruna alaina ta'wila ma awwalnahu. Bagaimana mungkin kalian mengingkari atas kami takwil yang kami takwil, takwilan kami terhadap apa yang kami takwil, ma'artika bikum limithlihi fi ma awwaltumuh. Bersamaan di waktu yang sama, kalian juga terjatuh dalam perkara yang sama pada dalil-dalil yang kalian takwil. Sehingga ngapain kalian ingkari kami? Kalian ingkari kami mentakwil kata kalian. Toh kalian juga apa? Sama mentakwil juga, memalingkan dalil dari zahirnya. Wa nahnu nujibu bi'aunillah an hadhihi syubhah bijawabain. Ini sudah mulai masuk ya. Perhatikan bagus-bagus. Maka kami menjawab dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah, bi'aunillah. Kami menjawab dengan pertolongan dari Allah dari syubhat ini dengan dua jawaban. Apa syubhat mereka? Menuduh Ahlussunnah melakukan takwil terhadap dalil-dalil tentang masalah sifat. Maka jawaban kita dua. Mujmal wa mufassal. Jawaban umum dan jawaban terperinci. Jawaban umum dan jawaban terperinci.
Amal mujmal, adapun jawaban secara umum, secara global. Secara global ini berarti bisa dipakai untuk semua dalil yang mereka tuduh Ahlus Sunnah melakukan takwil. Itu artinya mujmal. Untuk semuanya bisa dipakai jawaban ini. Enggak dibahas dalil per dalil yang mereka tuduh. Paham ya? Arti mujmal ini bisa dipakai untuk semua dalil yang mereka tuduh Ahlus Sunnah terjatuh dalam apa ini? Takwil. Bisa dipakai dalil apa ini? Jawaban apa ini? Mujmal. Amal mujmal fayatalah khosu fi syai'ain. Yang mujmal itu terangkum dalam dua perkara. Ini udah pembagian. Jawabannya berapa? Dua. Mujmal dan mufassal. Yang mujmal terangkum dalam berapa? Dua. Ahaduhuma, yang pertama. An la nusallima. Kita tidak terima. Ini jawaban ngotot-ngototan dulu. Dan yang pertama kali selalu harus seperti ini. Jangan mau terima dulu tuduhan mereka bahwasanya Ahlus Sunnah terjatuh ke dalam apa ini? Takwil. Jangan mau terima dulu. Paham ya? Ini senjata pertama selalu kayak gitu ya. Dan ini akan sering kita pakai. Sudah? Jawaban mempertahankan dulu. Gak usah terima dulu klaim dia, tuduhan dia bahwasanya kita terjatuh ke dalam apa ini? Takwil. Enggak. Ahlus Sunnah tidak pernah melakukan apa ini? Takwil. Dipegangi senjata yang pertama. Kan kita sudah menuduh mereka melakukan apa ini? Takwil. Pelanggaran ini terhadap dalil. Harusnya dibawa kepada zahirnya, mereka apa ini? Mentakwil. Ketika mereka menuduh balik, enggak, kita enggak terima. Enggak, Ahlus Sunnah enggak apa ini? Takwil. Ini yang pertama jawaban. Tidak kita terima. Anna tafsirat salafi laha sarfun an zahiri. Kita tidak terima bahwasanya penafsiran salaf terhadap dalil-dalil tersebut dikatakan sebagai bentuk penyelewengan dalil dari zahirnya. Kita nggak terima. Penafsiran salaf terhadap dalil-dalil tentang sifat, kita tidak terima itu dianggap sebagai bentuk penyelewengan terhadap dalil dari zahirnya. Fa inna zahiral kalam, ini kita pakai kaidah yang kemarin kita bahas tentang makna zahir. Dikarenakan zahir dari ucapan adalah ma yatabadaru minhu minal makna. Apa yang pertama kali terbetik dalam benak berupa makna. Ini yang namanya apa? Zahir. Wa huwa yakhtalifu bihasabi siyaq. Ini pengulangan saja. Dan makna zahir itu berbeda-beda sesuai tergantung konteks apanya? Kalimatnya. Ma indi illa zaidun, ma zaidun illa indi. Ini zahirnya apa? Berbeda. Walaupun susunan kata-katanya sama. Penyusunnya kata-katanya itu saja dibolak-balik. Tapi makna zahir yang muncul nanti bisa apa? Berbeda. Ma zaidun illa indi wa ma indi illa zaidun, ini berbeda. Ja'a asadun, kemudian ra'aitu asad dan alal mimbar, saya melihat asad dan saya melihat asad di atas mimbar. Makna asadnya apa ini nanti? Yang pertama kali terbetik di benak berbeda. Ketika saya bilang saya melihat asad di hutan, yang terbetik adalah asad binatang buas. Ketika saya mengatakan ra'aitu asad alal mimbar, saya melihat asad di atas mimbar, yang terbatik di benak adalah siapa ini? Seorang khatib. Walaupun kata-katanya sama-sama apa ini? Asad. Itu makna zahir. Zahir adalah apa yang pertama kali terbetik dalam benak berupa apa ini? Makna. Dan itu berbeda-beda sesuai tergantung apanya? Siap. Tergantung konteks kalimatnya. Ini sudah ya kaidah ini ya? Sudah. Wa ma yudhafu ilaihil kalam. Dan tergantung apa yang disandarkan kepadanya kalam. Tergantung kemana ini disandarkan. Ketika disandarkan kepada orang, yadu Zaid, tangannya Zaid. Ini makna yang zahir darinya akan berbeda ketika kita sandarkan kepada yang lain. Yadu Dajjal, tangannya ayam. Yang terbetik pasti apa ini? Yang tergambar pasti apa? Beda. Padahal sama-sama yadun. Ketika penyandarannya berbeda, maka makna zahir yang muncul pun jadi apa ini? Berbeda. Itu maknanya apa? Wa ma yudhafu ilaihi al-kalam. Tergantung disandarkan kemana dulu ucapan itu. Fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha bihasabi tarkibil kalam. Dikarenakan kalimat itu berbeda-beda maknanya
sesuai tergantung dari susunan ucapannya. Beda susunan, beda makna. Wal kalamu murakkabun min kalimatin wa jumal. Dan suatu ucapan itu tersusun dari kata dan kalimat. Sehingga tergantung lihat sebelumnya, lihat setelahnya. Banyak faktor yang mempengaruhi makna yang akan muncul dari ucapan tersebut. Yadharu ma'naha wa yata'ayyanu bi dhammi ba'diha ila ba'din. Baru tampak maknanya dan dipastikan maknanya dengan menggabungkan sebagiannya kepada sebagian yang nggak bisa dilihat sepatah kata saja. Asadun gitu. Nggak bisa. Kita harus dilihat ini konteks kalimatnya bagaimana. Saya melihat asad di hutan atau saya melihat asad di mimbar, yang mana asad? Nggak bisa asad gitu aja belum bisa. Paham ya? Sama kayak seperti kemarin Korea. Korea kalau gitu saja nggak bisa kita tahu apa yang dimaksud. Apakah yang dimaksud bangunan, kampungnya, negerinya, desanya, atau Korea yang dimaksud adalah penduduk. Enggak, kita nggak tahu apa kalimat sebelumnya, apa kalimat setelah, cuma satu kalimat saja, Koreatun, nggak bisa. Makanya harus digabungkan. Bidhammi ba'diha ila ba'din, dengan cara menggabungkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Baru nanti nampak apa ini? Jelas. Dakhaltul Korea. Saya memasuki Korea. Apa ini Korea? Kampung, bukan siapanya? Bukan orang. Paham ya? Nah. Paham sampai sini? Nah. Ini jawaban apa namanya? Jawaban mujmal dengan model bertahan. Sudah? Yang kedua, tanihima annana law salamna. Ini model ngalah. Kalau tadi bertahan aja, enggak, kami enggak terima kalau penafsiran salaf itu dianggap sebagai bentuk apa ini? Penyelewengan, bentuk takwil, enggak. Yang kedua udah ngalah lah, oke lah. Kalaupun memang itu dianggap apa? Takwil. Ngalah ini. Kita ngikuti jalur mainnya siapa? Dia. Kalau tadi kita enggak mau ngikut, kita tetap bertahan bahwasanya apa yang ditafsirkan oleh salaf itu bukan bentuk apa ini? Takwil, enggak. Kok beda-beda penafsirannya? Iya, tergantung apanya? Konteksnya. Paham sampai sini? Yang kedua, metodenya metode ngikut jalan mainnya mereka. Diikuti dulu mereka. Mereka menuduh kita takwil, oke, kita terima dulu. Kita bilang, kalau memang itu takwil menurutmu, dah. Iya, saya setuju dulu. Ngalah. Ngalah untuk menghantam dia tadi. Paham ya? Supaya gampang ingatnya ya penjawaban mujmal ini. Pertama dengan bertahan dengan apa yang kita katakan. Yang kedua, ngalah ngikuti apanya? Pendapat dia dulu. Lau salamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiri. Kalau kita terima bahwasanya penafsiran salaf terhadap dalil tentang sifat adalah bentuk pemalingan dalil dari zahirnya, fa inna lahum fi dzalika dalilan minal kitabi was. Maka mereka melakukan pentakwilan itu berdasarkan adanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena memang ada dalil yang lain yang memalingkannya dari mana apanya? Zahirnya. Sehingga ini nggak masalah. Menakwil sesuatu dengan dalil itu nggak apa-apa, boleh. Beda dengan takwilan siapa ini? Kalian. Takwilan kalian nggak pakai apa? Dalil. Sehingga kami ketika mentakwil pun kami tetap ngikut apa ini? Dalil. Ini kalau pakai jawaban apa ini? Ngalah. Maka menghantamnya dari sisi ini. Bahwasanya salaf ketika mentakwil itu karena ada apanya? Dalil yang menghendaki ke sana arahnya. Ada petunjuk baru yang mengarahkan ke arah sana. Makanya kami ikut. Kalau kalian nggak ada diarahkan dalil yang ke sana pun kalian apa? Kalian balikkan, kalian palingkan dalilnya. Sampai sini Pak? Nah. Imma muttasilan wa imma munfasilan. Bisa jadi, nanti contohnya akan di jawaban yang munfasil, jawaban yang rinci ya, jawaban yang terperinci. Bisa jadi dalilnya itu bersambung atau terpisah dengan dalil yang dituduh tadi apa ini? Dipalingkan. Bisa jadi dalilnya di situ juga, dalil yang memalingkannya, atau pakai dalil lain yang terpisah untuk memaknakan ini kepada makna yang lain selain yang zahirnya ini tadi. Walaisa limujarradi syubhatin, dan bukan semata-mata dengan menggunakan syubhat. Yaz'umu hasarifu barahin,
yang dikira oleh orang yang memalingkan sebagai bukti, wa qat'iyat, dan sebagai suatu kepastian, yatawassalu biha ila nafi ma atsbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu mereka berusaha sampai untuk menafikan, menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau yang telah ditetapkan oleh Rasul di dalam sunnah. Paham ya? Nah, sehingga ini bedanya. Kalaupun sama-sama dianggap takwil, tetap berbeda takwil kami dengan takwilnya kalian. Kami mentakwil pakai dalil, kalian mentakwil semata-mata pakai syubhat. Paham sampai sini? Ini bedanya. Wa amal mufassal. Selesai kita dari jawaban secara umum. Jawaban secara umum ini bisa dipakai untuk semua dalil yang mereka tuduh Ahlus Sunnah terjatuh ke dalam takwil. Adapun bantahan secara terperinci, fa'ala kulli nassin, maka ini digunakan untuk setiap dalil uddu'iyah yang dituduh Ahlus Sunnah an-nasalafa sarafuhu an zahirihi, bahwasanya mereka telah memalingkannya dari zahirnya. Sehingga ini bahasnya sekarang dalil per dalil. Jawaban untuk dalil pertama ini nggak bisa dipakai nanti untuk membantah dalil yang kedua yang mereka tuduh. Paham ya? Karena masing-masing dalil yang mereka tuduh Ahlus Sunnah padanya melakukan takwil, ini khusus untuk dalil itu saja. Makanya dibilang ini jawaban apa ini? Mufassal, terperinci. Masing-masing dalil punya bantahan sendiri-sendiri. Contoh, wal numathil bil amthilah at-taliyah. Dan kami akan memberi contoh dengan contoh-contoh berikut ini. Fanabda bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali. Kita mulai dengan apa yang dinukilkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hambaliyah, dari sebagian ulama Hambali, mazhab Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Ahmad. Annahu qol, bahwasanya dia mengatakan, Abu Hamid Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Dia mengatakan inna Ahmad, bahwasanya Imam Ahmad lam yata'awwal, tidak pernah mentakwil. Apa artinya mentakwil? Memalingkan dalil dari apanya? Zahirnya. Bahwasanya Imam Ahmad tidak pernah mentakwil illa fi thalathati asya, kecuali pada 3 perkara. Yang lain-lain nggak takwil sama Imam Ahmad, betul. Tapi Imam Ahmad juga melakukan takwil pada 3 dalil. Dia palingkan makna 3 dalil itu dari zahirnya. Apa itu? Yang pertama, Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Ini Muhammad mentakwil. Kata dia ya, bukan maknanya tangannya asli Allah itu batu itu, bukan. Makanya mereka tuduh Ahlus Sunnah apa ini? Mentakwil. Karena nanti kan dijawab dalil per dalil. Makanya dibilang ini jawab apa namanya? Mufassal. Dalil yang kedua yang mereka tuduh, bahwasanya Ahlus Sunnah mentakwilnya. Wa qulubul ibadi baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hatinya para hamba, hati para hamba itu terletak di antara 2 jari jemari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala. Hatinya para hamba berada di antara 2 jari dari jari jemarinya siapa? Allah. Ini juga Imam Ahmad mentakwil katanya. Yang ketiga, inni ajidu nafasar rahman min kibalil Yaman. Rasulullah mengatakan hadisnya, saya mendapati nafas dari Ar-Rahman dari arah Yaman. Saya mendapati nafasnya Allah dari arah Yaman. Ini juga ditakwil, bukan nafasnya Allah itu berhembus dari arah apa ini? Yaman, maknanya begini-begini. Dipalingkan sama siapa? Imam Ahmad. Ini tuduhan mereka kepada Ahlus Sunnah, bahwasanya Ahlus Sunnah juga terjatuh ke dalam apa ini? Takwil. Yang pertama, hadis Hajarul Aswad, tangan kanannya Allah di muka bumi. Yang kedua, hati manusia di antara 2 jemari dari jari jemari Allah. Yang ketiga, Rasul mengatakan saya mendapati nafasnya Allah dari arah Yaman. Ini akan kita bahas. Satu saja dulu.
Biar kita tahu cara membantahnya secara terperinci. Naqalahu anhu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini dinukil dari Abu Hamid Al-Ghazali oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Shafah 398 Al-Mujallad Al-Khamis, jilid yang kelima halaman 398 min Majmu'il Fatawa. Wa qala, kata beliau, wa hadhil hikayah kadzibun ala Ahmad. Dan penukilan ini adalah kedustaan atas nama Imam Ahmad. Ini udah satu. Sehingga jelas, ini bantahan pertama. Bahwasanya tidak betul penukilan ini dari Imam Ahmad, bahwasanya beliau mentakwil 3 dalil ini. Sudah selesai. Anggap betul. Ini jawaban ngalah. Tadi jawaban apa ini? Bertahan. Anggap betul. Imam Ahmad apa? Anggaplah yang kalian bilang itu apa ini? Al-mithalul awal. Contoh yang pertama. Al-hajarul aswad yaminullah fil ard. Hajarul aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Al-jawabu anhu. Jawabannya adalah annahu haditsun batil. Ini adalah hadis yang batil. Hadis palsu. Tidak ada Rasulullah pernah mengatakan hajarul aswad tangan kanan Allah di muka bumi. Ini hadis batil. La yathbutu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak tetap, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Jauzi fil Ilalil Mutanahiyah. Berkata Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Ilal Al-Mutanahiyah, ada haditsun la yasih, ini hadis yang tidak sahih. Wa qala Ibnul Arabi, haditsun batil, ini hadis yang batil. Fala yaltafit ilaihi, yultafat ilaihi, maka tidak ditoleh kepadanya, tidak boleh menoleh kepada hadis ini. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruya ani Nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin la yathbut. Hadis ini dinukil dari Nabi SAW dengan sanad yang tidak sahih. Wa ala hadza fala hajata lil khawdi fi maknahu. Kalau udah hadisnya pun palsu, dhaif, batil, ya nggak perlu berdalam-dalam, maka tidak ada hajatnya kita untuk berdalam-dalam membahas apanya? Maknanya. Kita perlu membahas maknanya kalau hadisnya apa ini? Sahih. Ya udah, buang saja hadisnya. Nggak usah bingung-bingung loh. Jadi gimana maksudnya tangan kanan Allah di muka bumi? Nggak usah, orang hadisnya aja nggak apa ini? Nggak sahih, nggak selesai. Lakin qala Syekhul Islam. Akan tetapi berkata Syekhul Islam, wal masyhur yakni fi hadzal athar innama huwa an Ibnu Abbas. Masih muncul permasalahan. Yang masyhur athar ini adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Lah apa maknanya? Masa kamu bilang itu tangan kanannya Allah? Nyambung tangan Allah dari atas arsy sampai ke mana ini? Ke bumi. Nih. Qala Al-Hajarul Aswad yaminullah fil ard. Ibnu Abbas mengatakan Hajarul Aswad adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Faman safahahu wa qabbalahu faka'annama safahallah wa qabbala yaminahu. Barang siapa yang menjabatnya dan menciumnya, maka seolah-olah dia menjabat tangan Allah, menjabat Allah dan mencium tangan kanan siapa? Allah. Karena itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Barang siapa yang menciumnya, maka seolah-olah dia mencium tangan Allah Subhanahu wa taala. Udah, itu yang dinukil dari siapa ini? Ibnu Abbas. Sekarang mau dijawab ini. Betul tidak bahwasanya Ahlus Sunnah mentakwilnya? Waman tadak memalingkannya dari apa? Zahir. Betul tidak? Waman tadak barol lafzul mangkul. Barang siapa yang memperhatikan, menyimak dengan seksama lafaz asar yang dinukil ini, tabayyana lahu annahu la iskala fi, maka akan jelas baginya bahwasanya tidak ada kerancuan sedikit pun padanya. Nggak ada kerancuan dan kesamaran sedikit pun padanya. Fa innahu qala, karena Ibnu Abbas mengatakan yaminullah fil ardi, itu tangan kanannya Allah di bumi. Walam yutlik, dan dia tidak memutlakkan dengan mengatakan fayaqul yaminullah, Hajarul Aswad tangan Allah. Enggak, kan enggak kayak gitu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pakai syarat enggak, pakai batasan enggak? Pakai batasan, tangan kanannya Allah di muka bumi. Nah, wa hukmul lafzil muqayyad yukhalifu hukmal mutlaq. Dan hukum dari lafaz yang dibatasi
itu berbeda dengan hukum yang dimutlakkan, nggak dibatasi. Beda antara tangan Allah, Hajarul Aswad tangan Allah, dengan kalau dibilang Hajarul Aswad tangan Allah di muka bumi. Ini maknanya apa? Berbeda. Nah, maka kemudian beliau mengatakan, Ibn Abbas, faman safahahu wa qabbalahu nama. Barang siapa yang menjabatnya, menyalamnya, dan menciumnya, maka seolah-olah. Kalau memang itu tangan kanannya Allah, maka nggak pakai apa Ibn Abbas? Seolah-olah, ya berarti dia mencium tangan siapa? Allah, harusnya kayak gitu kan? Nah, sehingga Ibn Abbas sendiri nggak memaknakan adalah betul-betul tangan kanannya siapa? Allah. Buktinya kelanjutannya. Ini yang kita bilang tadi apa? Dalil yang memalingkannya dari zahirnya itu ada di situ juga. Bersambung. Kadang pakai dalil yang bisa dalil dari luar. Nah, pakaan nama seolah-olah. Betulan tangan kanan Allah yang dicium? Tidak. Pakaan nama. Ini penting belajar bahasa Arab. Ini tasbih. Kaan nama itu untuk apa? Penyerupaan. Kaan nama seolah-olah. Seperti. Bukan berarti dia mencium tangan Allah. Enggak kayak gitu lafadznya. Nah. Pakaan nama sofa Allah wa qabbala yamina. Maka seolah-olah dia menjabat tangan Allah dan mencium tangan kanan Allah. Wa hadza sharihun. Ini jelas. Fi annal musafih, bahwasanya orang yang bersalaman tadi lam yusafih, tidaklah menyalam yamin Allah aslan. Sama sekali dia tidak menyalam tangannya siapa ini? Allah. Makanya Ibn Abbas pakai apa ini tadi? Pakaan nama seolah-olah. Berarti yang disalam tadi bukan tangannya Allah. Seolah-olah. Ya. Nah, saya memberikan ini kepada anaknya Suhail. Seolah-olah saya memberi itu pada siapa? Suhail. Ini kan berarti kan anak nggak ngasih Suhail. Yang anak kasih siapa? Anaknya. Tapi pemberian itu seolah-olah untuk siapa? Siapa yang diberi? Suhail ya? Karena anak pakai seolah-olah. Berarti kan bukan dia ya? Bukan dia. Paham? Nah. Walakin subbiha, akan tetapi diserupakan biman yusafihullah. Diserupakan dengan orang yang bersalaman dengan siapa? Allah. Diserupakan. Orang yang menyentuh Hajarul Aswad diserupakan dengan menyentuh tangannya siapa? Allah. Bukan dia memang betul-betul menyentuh tangannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awalul hadis wa akhiruhu, maka awal hadis dan akhirnya yubayyinu, menjelaskan annal hajar laisa min sifatillahi ta'ala. Bahwasanya Hajarul Aswad bukan bagian dari sifatnya siapa ini? Allah. Ini sesuatu yang terpisah dari siapa ini? Allah. Makanya bisa disamakan seolah-olah dia mencium tangannya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak boleh malu. Malu. Kama huwa ma'lumun likulli akil. Sebagaimana yang ini sudah diketahui bersama oleh setiap orang yang berakal. Sudah? Nah. Selesai dari Majmu' Fatawa. Sehingga ini jawabannya. Ini kalau memang hadisnya apa ini? Sahih, maka ini jawabannya. Ini tidak mentakwil. Ketika kita mengatakan enggak, yang itu bukan bagian dari, bukan tangan kanan Allah loh. Itu katanya, itu perhatikan lafadznya pakai kaan nama seolah-olah, berarti Hajarul Aswad bukan tangan kanannya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk sampai sini? Ini namanya jawaban apa namanya? Mufassal. Hadis per hadis kita jawab. Jawaban ini nanti nggak masuk kalau kita pakai dalil yang kedua nanti. Ini khusus untuk hadis Hajarul Aswad saja. Sudah? Jawaban pertama tadi hadisnya bilang apa ini? Hadisnya batil, hadisnya palsu. Anggap pun sahih, maka ini bukan mentakwil ketika kita memalingkannya. Bukan, karena memang Allah nggak sama sekali, Rasul nggak ada yang mengatakan, Ibn Abbas mengatakan bahwasanya Hajarul Aswad itu tangan kanan siapa ini? Allah enggak. Tapi ada batasnya, ada tangan kanan Allah di muka bumi. Barang siapa yang menyalamnya seolah-olah menyalam tangan kanan siapa? Allah. Berarti Hajarul Aswad tangan Allah? Tidak, sama sekali tidak. Sudah? Nah, sehingga tidak benar dikatakan Ahlus Sunnah mentakwil hadis ini. Kalau hadisnya apa ini? Sahih. Kalau enggak sahih, ya sudah selesai, nggak perlu dibahas banyak maknanya. Sudah ya? Ini satu contoh untuk membantah orang-orang yang menuduh bahwasanya Ahlus Sunnah melakukan
takwil. Adapun hadis yang kedua, nanti jawabannya adalah pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Nah, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.